Sang istri mengkritik suaminya lemah. Jadi ia langsung menusuknya dari belakang dengan pisau. Ia bahkan khawatir suaminya nggak luka. Jadi berusaha menekan lebih keras. Pria itu tidak menyangka, istri yang ia cintai selama 5 tahun. Biarkan diri Anda ditipu lagi. Ternyata pada 5 menit yang lalu, pria itu diserang oleh sekelompok pembunuh. Mereka meremehkan kekuatan laki-laki. Tapi setelah itu, semuanya hancur di tempat. Atau bahkan pemimpin organisasi juga dibunuh. Namun pria itu sendiri juga terluka parah. Saat itu, sang istri berpura-pura membawa putrinya dan berlari menghampiri. Sedetik yang lalu, dia masih pedulinya. Sedetik kemudian, dia bertindak kejam, memberi pria itu pukulan fatal. Bu, kenapa ibu menyakiti ayah seperti itu? Aku akan tunjukkan. San Siwei, apakah Anda gila? Dia adalah putri kandungnya. Anak ini juga layak menjadi putriku. Ngomong apa? Kalau gitu, akan memberimu tahu. Ternyata bayi tersebut sama sekali tidak dilahirkan oleh wanita tersebut. 5 tahun yang lalu pria tersebut terluka parah dan hampir meninggal. Tapi diselamatkan oleh seorang gadis misterius. Sekaligus, dia sedang mengandung pria tersebut. Namun, istri yang licik melihat bahwa pria tersebut memiliki keberanian. Jadi ide jahat muncul. Pada kesempatan wanita misterius melahirkan, dia mencuri bayi itu. Lalu anggaplah itu anaknya. UTK bisa menikah pria. 5 tahun yang berlalu, pria selalu salah mengira bahwa istrinya adalah dermawan yang menyelamatkan nyawanya. Tanpa menyesal membantu keluarga istrinya mengembangkan karirnya. 5 tahun lalu, keluarga istri mengandalkan lelaki itu untuk menghasilkan ratusan miliar dong. Sekarang ia ingin membunuhnya. Itu sebabnya ia secara khusus mencari organisasi pembunuh. Ingin membunuh orang. Siapa sangka pria ini bisa bertarung dengan baik. Ternyata para pembunuh ini semuanya disewa oleh 2 orang. Baiklah. 5 tahun lalu, saya selalu menganggap kalian sebagai saudara. Rumah atau villa besar semuanya dibelikan. Jika aset perusahaan dialihkan, ia akan berpura-pura tidak tahu. Meskipun itu seekor anjing. Beri dia tulang dan dia dengan senang hati mengibaskan ekornya. Kalian benar-benar tidak sebaik anjing. Anda tidak perlu ngomong apapun dengannya. Cepatlah, menanganinya dengan cepat. Jangan menyakiti ayahmu. Tepat saat ini, gadis kecil yang pandai itu menggigit tangan wanita itu, berlari menuju pria itu. Kakak iparnya melihatnya, segera memanggil sekelompok pasukan khusus. Ia ingin mereka tinggal di sini selamanya. Siapa sangka pria itu terluka parah namun masih bisa bertarung. Tapi pria itu menggunakan kekerasan untuk mencekik saudara iparnya. Wanita jahat itu melihat itu. Ia mau mengorbankan adik laki-lakinya. Detik berikutnya kata kakak iparnya, ia ud mentransfer sebagian besar asetnya. Jika dia meninggal, wanita kejam itu tidak akan mendapat sepeser pun. Setelah wanita itu mendengarkan, segera menyuruh pasukan khusus untuk tidak melepaskan tembakan. Siapa ibu doa-doa tersebut? Aku dan adikku tidak tahu apa-apa. Kita cuman kenal wanita itu. Nama belakangnya Wen. Setelah kami mencuri bayimu dari rumah sakit, maka tidak ada kontak lagi. Baiklah, ikutiku. Jangan-jangan. Doa-doa, cepatlah. Wu Ying. Ia adalah pembunuh tingkat tinggi yang saya undang dengan menghabiskan 1 miliar. Jangan biar Ji Xian melarikan diri. Pada saat ini, pria itu sangat kelelahan. Tapi demi keselamatan putrinya, dia masih mencoba mengemudi. Siapa sangka dengan memutar setir, dia menabrak mobil di depan. Tunggu sampai dia membuka matanya. Kemudian dia melihat seorang wanita muncul di depannya. Tapi pria itu tidak mengetahui hal itu. Wanita di depanku adalah dermawan yang menyelamatkan hidupku 5 tahun yang lalu. Ia hanya merasa dia agak akrab dan jujur. Oleh karena itu, dia mengirimkan anak tersebut ke pihak lain untuk diurus. Dan ia tetap tinggal untuk memancing para pembunuh. Bukankah kamu sangat agung? Kenapa kamu seperti tikus sekarang? Bibi, apakah ayahku dalam bahaya? Sayang, jangan menangis. Paki adalah orang yang baik. Itu pasti akan baik-baik saja. Hari ini adalah hari yang baik untuk merayakannya. Kami baru saja menerima pemberitahuan dari atas. Mulai sekarang, posisi makam Zonghai akan menjadi milikku. Laksamana. Astaga. Apa yang mendesak? King Song. Tolong selamatku. Xian Dao, ada apa? San Siyue mengkhianatiku. Saya dihantui oleh mereka.
Apa? Bawahan di mana? Cepat bawa dia ke ruang perawatan pribadiku. Sadar kan? Dia menderita luka dalam yang serius, juga keracunan. Minumlah sup detox dengan cepat. Makasih, King Song. Malu, kan? Jangan malu. Ada yang salah. Dokter mana yang meresepkan obat ini? Aku. Qi Xiandao. Seperti apa rasanya obatnya? Kondisi fisik suami saya tidak seperti orang normal. Kok beracun tetap terbang dan melompat seperti itu? Itu sebabnya ia hanya bisa memberitahu Wu Ying itu meningkat 10 kali lipat. King Song. 20 tahun cinta persaudaraan kami. Kok bisa? Mengapa Anda ke rumah Laksamana? Bukankah lebih baik mati dengan patuh di pelukan istrimu? Jika kamu mati dengan patuh di tanganku, itu akan lebih baik. Setidaknya Zen Yido kami. Oh bukan. Sekarang harusnya disebut Zen Muyi. Secara inheren juga bisa menjadi saudara sosial. Kali ini bagus. Bahkan teman tidak dapat melakukannya lagi. 5 tahun yang lalu dia hanyalah seorang prajurit biasa. Saya merekomendasikan Anda untuk posisi Laksamana. Hanya seorang Laksamana aja. Istrimu bahkan membantuku menjadi pemimpin angkatan laut. Saya hanya bisa membalas budi sebesar itu dengan hidup Anda. Apa menurutmu aku tidak bisa membiarkanmu menjadi pemimpin? Aku hanya khawatir kamu merangkak terlalu cepat, akan segera jatuh. Saya tidak menyangka Anda adalah tipe orang yang mengkhianati. Aku kan? Seorang tahanan sepertimu, di mana kamu bisa berdiri untuk menginjak kepalaku? Mulai hari ini aku akan membuatmu tidak pernah menyerah lagi. Bukan, Qi Xiandao. Doa-doa di mana? San Siyue. Jangan mimpin menemukan doa-doa. Sekarang saya adalah manajer grup Yuan Dai. Memiliki triliunan fan. Bahkan jika saya membuang uang, kita juga harus menemukan anak liar itu. Apakah dia masih memiliki rasa kemanusiaan? San Siyue. Walaupun doa-doa bukan anakmu, tapi dia juga membesarkannya selama 5 tahun. 5 tahun, GPP. Satu bentuk berubah menjadi 10.000 tulang kering. Bahkan jika aku membunuhmu, juga harus diberantas sepenuhnya. Dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Jumlah racun yang kuberikan padamu cukup untuk membunuh seekor gajah. Apakah kamu masih ingin memukulku? Pukullah. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya menyuruh Zen Muyi untuk menghubungi penjara Wudo. Di sana, kumpulkan semua penjahat paling kejam di negara naga. Orang berkulit putih sepertimu masuk ke sana, pasti akan disiksa sampai mati. San Siyue. Jangan menyesal. King Song, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah pukul. San Yisue, kalau KM berani memukul doa-doa, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Bodoh. Jika memasuki penjara Wudo, orang yang hidup tidak sebaik orang mati, pasti Anda benar. King Song, Anda masih punya waktu untuk berbalik sekarang. Apa? Aku adalah pembunuh. Dan Anda hanyalah semacam tahanan. Anda masih berani mengancam saya atau apa? Ingat, aku memberimu kesempatan.
Kamu. Aku mengancammu. Jangan sombong. Saya adalah pembunuh Zonghai. Mu Zonghai adalah Mandarin kan? Anda mungkin memiliki kekuatan di luar. Tapi di sini. Terakhir kali, ada juga seorang pembunuh yang datang ke sini. 3 hari kemudian. Pada akhirnya, dia tetap berubah menjadi pribadi Yin dan yang itu. Setelah 5 tahun keserakahan. Mengapa mulutmu masih busuk? Anda tahu saya? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Angkatlah suaramu. Iblis-iblis telah kembali. Mengapa kamu semakin lama kamu hidup, kamu menjadi semakin pengecut? Seorang pria baru membuatmu takut seperti itu. Pak Zhu. Saya secara khusus membawa orang baru ini untuk menghormati Anda. Mau lakukan apa juga baik. Senmu. Mari kita lihat seperti apa orang baru itu. Anda sebaiknya melihat dengan jelas. Adalah orang. 5 tahun kemudian. Tempat kumuh ini masih dipenuhi asap suram. Xian Wan. 4 tahun yang lalu orang yang marah menyerbu masuk penjara, membantai 3.000 setan, membunuh mereka. Dan kita semua adalah sekelompok orang yang tak berguna. Tidak layak untuk dipegang seseorang. 5 tahun yang berlalu, kami menekan penjara, orang yang terluka parah. Jadi dia memanggil 4 jenderal besar untuk menekan tempat ini. Di mana mereka sekarang? 4 jenderal yang terkenal. Cepatlah menyalakan api. Siu Lok Hiwi, laporkan kepada 4 jenderal besar. Xian Wan telah kembali. Menyambut kembalinya pasukan surgawi. Kok ia bisa? Zhu Yuan-san tidak salah ya? Anda berani untuk tidak menghormati tentara surgawi. Apakah kamu bosan hidup? Tentara surgawi dipanggil. Tentara Qianlong berkumpul di penjara Udo. Tentara surgawi memanggil 100.000 pasukan Phoenix untuk berkumpul di penjara Udo. Tentara surgawi mendapat perintah untuk memanggil tentara misterius. Sambutan kembalinya pasukan surgawi. Gak bisa. Kamu memukul Zhu Yuan-san. Kalian sedang berakting di film kan? Di mana sutradaranya? Bos. Saya kenal anak ini. Bagaimana bisa menjadi tentara surgawi negara? Orang ini hanyalah bajingan. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku. Si dengan orang ini, tidak ada hubungan sama sekali. Dialah yang menyinggung orang. Jika Anda ingin menebas atau membunuh seseorang, tanyakan saja. Berani untuk tidak menghormati tentara surgawi. Bagaimana seharusnya tentara surgawi menghadapi orang ini? Tolong ampuni hidupku. Kami sudah bersaudara selama 20 tahun sekarang. Semua uang yang saya miliki diberikan kepada orang-orang. Uang yang kamu berikan padaku. Sun King Song. Saya tidak membantu Anda dengan setiap sen uang yang Anda keluarkan. 5 tahun yang lalu kamu hanyalah seorang tentara. Saya merekomendasikan Anda untuk Laksamana. Meskipun itu seekor anjing. Anda juga harus bersyukur, tapi berbalik dan mengibaskan ekornya ke arahku. Gimana kamu? Kok berani mengkhianatiku? Xian Dao. Semuanya diperintah oleh Si Yue. Saya hanya terpesona untuk sementara waktu. Xian Dao, bawahan di mana? Xian Dao, kan kamu tidak bisa melakukan itu? Xian Dao. Aku baru saja memberimu kesempatan di depan pintu. Qianlong membawa orang ini ke ruangan paling jahat. Beritahu iblis jahat itu untuk bekerja dengan baik. Tentara surgawi kita selalu baik hati. Anda secara pribadi dinasehati oleh Kaisar Surgawi. Bawa ke kamar iblis. Tempat itu mengumpulkan iblis-iblis paling mengerikan di dunia. Kamu memang beruntung. Antarin ia ke tempat lain. Baiklah. Kalau aku mati, maka anak liar itu JG harus mati bersamaku. Sebelum ia tiba, ia mengeluarkan perintah untuk membunuh anak liar itu. Aku ingin kamu gak ada anak.
Aku akan membuatmu tidak mati dengan tenang. Kok bisa ngomong itu? Ada apa dengan tentara itu? Apakah kamu sakit? Saya telah diracuni oleh racun yang menghancurkan jiwa, hanya berusaha menahan diri. Sekarang cepat bawa aku ke kantor polisi rahasia Udo. Cepatlah. Tuan, Anda akhirnya pulih. Selama ini ketika kami terluka, Anda telah bekerja keras untuk melindungi Dharma, dapat mencurahkan kekuatannya untuk jenderal. Semuanya restu dari bawahan. Tuan, tubuh manusia tidak lagi mempunyai masalah. Kambangau laut. Saat ini dia menorehkan prestasi luar biasa. Mulai sekarang, tidak perlu lagi tinggal di penjara air. Dikurangi menjadi 20 tahun penjara. Terima kasih Tuhan Surgawi. Tuhan, pada hari-hari ketika engkau menyembuhkan yang terluka, bawahan telah mendengar banyak berita. Bilanglah, perusahaan besar yang dia bangun sendirian dipanggil untuk dikendalikan oleh Yisue. Dia juga mengumumkan berita tentang orang-orang yang masuk penjara. Bahkan banyak mengucapkan kata-kata buruk tentang orang di depan pers. Baiklah Yisue. Selain itu, bawahan juga mendengar kabar dari Buen. Nyonya, kan? Tahun itu ketika terdakwa biasanya meninggalkan penjara, ada seorang gadis yang mereka pelajari untuk menyelamatkan orang. Melalui investigasi, mendapat kabar tentang dia. Gadis ini adalah Wen Hongxian. Saat ini, beliau menjabat sebagai manajer umum grup Wenti Zonghai. Iya kan? Bukan iya. Sepertinya aku memberikan doa-doa padanya. Memang benar. Phoenix menyiapkan mahar untukku. Saya harus pergi ke rumah keluarga Wen. Tolong tenang. Sejauh yang diketahui bawahannya, saat ini, Nona Wen sedang dipaksa untuk mencium seseorang. Apa? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kamu yang memaksa Nona Wen kan? Sepertinya adalah seorang jenderal perang bernama belakang Ye di Zonghai. Zonghai Ning. Beritahu Zhu Yuan-san untuk datang menemuiku. Bawahan Anda baru saja menerima kabar tersebut. Meskipun saya adalah penguasa Zonghai, tapi saya telah menjadi sipir penjara selama lebih dari 10 tahun. Segera tidak lagi bersuara. Sekarang Zonghai Ning adalah sekelompok anak muda. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sejak hari ini, mencopot Zhu Yuan-san dari posisinya sebagai sipir penjara, dikirim ke penjara militer selama 10 tahun. Tuan Surga yang Agung, saya bersumpah untuk menebus dosa-dosa saya, untuk menebus dosa-dosamu. Aku akan memberimu kesempatan. Istri dan anak Raja Surgawi ini hilang. Sekarang orang-orang membuat rencana lagi. Bu kandung anak tersebut masih dipaksa untuk menciumnya. Burung Phoenix memberitahu keluarga Ye di Zonghai. Penguasa Zonghai memberinya hadiah besar. Hadiah ucapan selamat dari grup Zonghai telah tiba, menghadiahkan patung Buddha emas. Hadiah ucapan selamat dari seorang pedagang di ibu kota telah tiba, ngasih 8 pasang kalung giok. Bahkan para pedagang di ibu kota atas pun membawa bingkisan ucapan selamat. Kakak ipar memiliki wajah asli. Pernikahan ini harus disebut mengejutkan. Hadiah-hadiah ini harus disebut sangat berharga. Pernahkah kamu melihat mata ibuku sekarang? Yisue pertama dari grup Yandai menyumbangkan 3 toko bintang emas besar, 50 miliar tunai. Semoga Jenderal Ye dan Nona Wen bersatu selama 100 tahun. Cepat melahirkan seorang putra yang mulia. Anda adalah tangan bos yang kuat. Mengapa Pak Zhang tidak datang sendiri ke sini? Grup Yandai memiliki nama bernama Xian Dao. Binatang buas ini baru saja memasuki penjara gelap. Itu sebabnya reputasi grup tersebut terpengaruh. Jenderal Zhang sedang menghubungi pejabat tinggi untuk menangani masalah ini. Maka akan sulit bagi Jenderal Zhang. Saya mendengar bahwa pria Xian Dao memiliki wajah manusia dan hati binatang. Kejahatan penuh dengan manusia. Pak Zhang pasti sibuk. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Jenderal Qi adalah pria sejati. Jelas dia dirugikan. Jenderal Ye, tunanganmu ini, sepertinya dia memiliki hubungan dekat dengan sang jenderal. Dengarkan cara bicara ini. Sepertinya orang yang masuk penjara adalah suaminya. Kok omong kosong? Sekarang kamu milikku. Ia milikku. Pak Qi, kamu adalah Qi Xian Dao, bajingan.
Bukankah kamu sudah masuk penjara? Mengapa kamu dibebaskan? Aku bahkan tidak keluar. Bagaimana saya bisa menyaksikan seorang tetua jahat seperti dia, atas kemuliaan dan kekayaannya, tanpa menyesal menikahkan putrinya dengan binatang buas? Hari ini mataku benar-benar terbuka. Bohong. Putriku menikah dengan Jenderal Ye. Itu adalah berkahnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Manusia binatang itu? Qi Xiandao. Kamu siapa? Mengapa begitu kuat? Siapa kita tidaklah penting. Bawa aku ke sini saja. Tidak ingin menyentuh orang yang lebih tua. Si cantik. Membawamu ke sini. Tidak ada yang berani menyentuhku. Pak Qi, terima kasih. Aku akan memberikan doa-doa padamu. Pergilah. Di belakang Jenderal Ye ada Zhong Hai. Anda tidak akan melawan mereka. Ia masih jujur seperti 5 tahun yang lalu. Si cantik merah jambu, aku datang ke sini hari ini untuk menikahimu. Apa yang kamu katakan, Pak Qi? 5 tahun yang lalu di Silongling. Kuil San adalah KM. Doa-doa adalah anakmu, kan? Wang Sang. Wang Sang, doa-doa di mana? Dia adalah keponakan saya. Saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. KM gila kan? Hari ini adalah hari di mana aku harus menikah dengan Jenderal Ye. Apakah Anda ingin melarikan diri dengan penjahat ini? KM gila kan? Jenderal Ye mempunyai wewenang dan kedudukan yang tinggi. Mendapat promosi dari Tuhan. Dia 10.000 kali lebih kuat dari tahanan ini. Jika Anda masih berani bersikap seperti itu, ibunya akan membunuh binatang liar itu. Hadiah ucapan selamat dari Zhong Hai telah tiba. Zhong Hai Ning. Sayangku, lihatlah wajah Jenderal Ye. Bahkan penguasa Zhong Hai mengirimkan hadiah. Nak, buka dengan cepat untuk melihat apa hadiah tuannya. Betul, kakak ipar. Biarkan semua orang melihat harta karun yang diberikan tuannya. Di Zhong Hai, tidak semua orang memiliki harta karun seperti itu. Jadi hari ini ia akan membiarkan semua orang membuka mata mereka. Siapa yang berani bermain denganku? Ini sama sekali bukan hadiah selamat datang dari Tuhan. Siapa? Ini tentu saja merupakan anugerah dari Pak Ming. Ada kentut, saya Jenderal Pejuang Zhong Hai. Mendapat kepercayaan dari pemiliknya. Bagaimana orang bisa menghinaku seperti itu? Benar-benar palsu. Tidak apa-apa menghina dan mempermalukan sebuah hadiah. Apa kejahatannya? Bunuhlah. Apa yang harus aku potong? Pemimpin Zhong Hai sudah mengumumkannya. Secara pribadi akan menghadiri pernikahan. Tandanya kini telah tiba. Kenapa kamu belum datang? Giok. Di Zhong Hai. Sekarang. Ini benar-benar pemilik. Kok bisa? Pada akhirnya, apakah ini asli atau palsu? Apakah ada kesalahan? Pada akhirnya, apakah itu ditulis oleh Master Zhong Hai? Jenderal Ye, apakah Anda pernah menyinggung perasaan terhadap Zhong Hai? Jika itulah nyata, jadi adikku sama sekali tidak bisa menikah denganmu. Situasinya agak aneh. Aku ingat sekarang. Kok takut? Pemilik benar-benar merupakan tanda dari Zhong Hai. Namun, itu adalah tanda dari penguasa sebelumnya Zhu Yuanshan. Limbah dari Zhu Yuanshan itu sudah dikurung di penjara Udo. Pemimpin saat ini adalah Bai Qingfei. Tanda adalah perintah Zhong Hai. Orang kulit putih masih menunggu orang itu mati. Anda mengambil tokennya untuk menindas saya. Kok mau mati? Qi Xiandao, apakah kamu bodoh di penjara? Mengeluarkan item dari kehidupan masa lalu Raja Naga untuk menghina Dewa Perang. Berpura-pura menjadi dewa atau iblis. Si cantik. Dulu saya melahirkan anak dengan tipe seperti ini. Benar-benar suatu penghinaan. Xiandao, ayo pergi. Hanya perlu menemukan doa-doa. Kami bertiga bisa meninggalkan Zhong Hai sebagai sebuah keluarga. Jangan bertarung dengan Zhong Hai. Kita tidak bisa melawan. Hari ini, Anda tidak menginginkannya. Tetapi Anda juga harus menginginkannya. Jangan, aku nggak meninggalkan. Ayah, tolong selamatkan Si. Doa-doa. Pak Zhang, kalian akhirnya ingin melakukan sesuatu.
Jangan omong kosong. Jika Anda ingin mengembalikannya padanya, Anda bisa. Saya ingin Anda segera menikah dengan Jenderal Ye. Jika Anda melewatkan saat yang indah, saya mengulitinya. Apakah nak baik-baik saja? Menyerahkan putriku. Jika tidak, keluarga Ye harus mandi darah. Di Zonghai, keluarga Ye adalah tiang langit. Siapa yang berani bersikap kasar? Kalau begitu akulah dewa di sini. Tuhan, kan? Hanya mengandalkanmu, kan? Pertumpahan darah keluarga Ye. Tidak perlu bos untuk bertindak. Lelaki tua ini mengira aku lemah atau apa?